Ada satu nama cowok yang muncul jadi topik utama. Satu nama yang bikin suasana jadi beda. Ada yang senyum-senyum sendiri, ada yang langsung semangat cerita detail pertemuannya kemarin, ada yang mulai jadi detektif menganalisa arti di balik chat singkatnya. Nama cowok itu bisa diulang-ulang, dibahas dari berbagai sudut pandang, sampai kadang teman yang lain nyeletuk, "Cie, ngomongin dia terus." Kenapa ya bisa begitu? Kenapa ada beberapa tipe pria yang rasanya lengket banget di pikiran kita, sampai kita merasa perlu, bahkan ingin, membaginya dengan orang-orang terdekat kita? Seolah cerita tentang dia itu terlalu seru, atau terlalu bikin penasaran untuk disimpan sendirian. Nah, setelah di video sebelumnya kita banyak membahas sisi yang lebih rumit, seperti memahami kenapa cewek bisa tiba-tiba cuek dalam video. Kalau cewek tiba-tiba cuek, itu artinya apa ya? Kali ini kita geser sedikit fokusnya ke sisi yang lebih cerah dan bikin senyum-senyum. Kita akan coba mengupas tipe-tipe pria seperti apa sih yang biasanya sukses menyelinap masuk ke dalam obrolan seru antara cewek dengan teman-teman perempuannya. Tipe pria yang berhasil meninggalkan kesan mendalam, entah itu karena bikin nyaman, bikin penasaran setengah mati, atau diam-diam sukses, bikin hati jadi hangat. Mari kita telusuri bersama, siapa tahu ada kamu di salah satunya. Yang pertama itu, si pendengar yang langka, telinga emas yang bikin candu. Di dunia yang serba cepat, dan semua orang rasanya ingin didengar, menemukan pria yang benar-benar mendengarkan itu, seperti menemukan harta karun kawan. Bukan cuma mendengar sambil main ponsel, atau mengangguk-angguk kosong, tapi mendengarkan dengan sepenuh hati. Dia ingat detail kecil dari ceritamu minggu lalu. Dia bertanya pertanyaan lanjutan yang menunjukkan dia benar-benar menyimak. Dia tidak menyela hanya untuk menceritakan pengalamannya sendiri. Kenapa tipe ini sering dibicarakan? Karena dia membuatmu merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Kamu merasa nyaman untuk menjadi dirimu sendiri di dekatnya, untuk berbagi pikiran dan perasaanmu tanpa takut dihakimi. Saat kamu cerita ke temanmu, kamu mungkin akan bilang, "Gila, dia tuh ngertiin banget apa yang aku omongin." Atau, "Aku cerita panjang lebar soal kerjaan, dia dengerin serius banget." Perasaan divalidasi seperti ini langka dan sangat membekas, makanya namanya sering disebut-sebut. Yang kedua, si pelawak cerdas. Vitamin tawa yang bikin nagih. Bukan sekadar pria yang bisa melempar lelucon receh, tapi dia yang punya selera humor cerdas, yang bisa membuatmu tertawa terbahak-bahak karena celetukannya yang pas atau cara pandangnya yang unik terhadap sesuatu. Dia bisa mengubah suasana yang kaku jadi cair, bisa diajak bercanda dengan seru, dan obrolan dengannya selalu terasa ringan dan menyenangkan. Kenapa dia jadi topik obrolan? Simple, dia bikin kamu bahagia. Interaksi dengannya meninggalkan kesan positif yang kuat. Kamu mungkin akan cerita ke temanmu sambil tertawa. "Kemarin dia ngomong gini dong, asli ngakak banget." Atau, "Ngobrol sama dia tuh bawaannya happy terus deh." Kemampuannya menghadirkan tawa dan keceriaan itu menular dan membuat namanya jadi identik dengan perasaan senang. Siapa sih yang tidak suka berbagi cerita tentang sesuatu yang bikin bahagia? Yang ketiga, si misterius yang bikin penasaran, teka-teki berjalan. Dia tidak terlalu banyak bicara soal dirinya sendiri, tapi juga bukan sombong. Dia punya kedalaman tertentu, mungkin punya minat atau pemikiran yang unik. Dia tidak mudah ditebak. Setiap interaksi dengannya seolah membuka satu lapisan baru, tapi masih banyak lapisan lain yang tersembunyi. Dia memberikan perhatian secukupnya, tidak berlebihan, membuatmu bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia pikirkan tentangmu. Kenapa tipe ini menarik dibicarakan? Karena dia adalah misteri yang menantang untuk dipecahkan. Rasa penasaran adalah bumbu yang sangat kuat dalam ketertarikan. Kamu dan teman-temanmu mungkin akan sibuk menganalisa, menurut kalian, dia itu sebenarnya gimana sih? Atau, kira-kira dia suka nggak ya sama aku? Dia memberikan bahan diskusi yang tidak ada habisnya, karena selalu ada hal baru yang ingin diketahui tentangnya. Sifatnya yang sedikit sulit diraih, ini justru menaikkan nilainya di mata banyak cewek. Yang keempat, si detail manis, perhatian kecil yang meluluhkan hati.
Dia ingat bagaimana caramu suka minum kopi. Dia notice saat kamu potong rambut, meskipun hanya sedikit. Dia menanyakan kabar proyek pentingmu yang pernah kamu ceritakan sekilas. Dia mungkin melakukan gestur kecil tapi penuh perhatian, seperti membukakan pintu, menawarkan jaketnya saat dingin, atau sekadar mengirim pesan menanyakan apakah kamu sudah sampai rumah dengan selamat. Kenapa perhatian kecil ini begitu sering dibahas? Karena ini menunjukkan bahwa dia benar-benar memperhatikan. Di tengah kesibukan dunia, diperhatikan secara detail seperti ini membuatmu merasa sangat spesial dan dihargai. Kamu akan semangat cerita ke temanmu, "Masa dia inget loh, aku suka banget sama bunga aster." Atau, "Dia peka banget deh, tadi aku kedinginan langsung ditawarin jaketnya." Perhatian pada detail ini menunjukkan tingkat kepedulian yang lebih dalam dari sekadar basa-basi, dan itu sangat menyentuh hati. Yang kelima, si punya gairah hidup, energi positif yang menular. Dia punya sesuatu yang dia tekuni dengan sungguh-sungguh, entah itu pekerjaan, hobi, proyek sosial, atau mimpinya. Dia bicara tentang hal itu dengan mata berbinar, dengan semangat yang meluap-luap. Dia terlihat punya arah tujuan hidup yang jelas, tidak sekadar mengalir tanpa arah. Dia punya dunianya sendiri yang menarik. Kenapa pria tipe ini sering jadi omongan? Karena gairah hidup itu menular dan sangat menarik. Melihat seseorang begitu bersemangat dengan apa yang dia lakukan itu bisa menginspirasi dan membangkitkan kekaguman. Kamu mungkin akan cerita ke temanmu, "Dia keren banget deh, passionnya di bidang itu kuat banget." Atau, "Aku suka deh cowok yang tahu apa yang dia mau dalam hidupnya." Ini menunjukkan kemandirian, ambisi, dalam arti positif, dan kedewasaan. Dia tidak terlihat kosong, dan itu membuatnya jadi sosok yang lebih menarik untuk dibicarakan dan mungkin dijadikan pasangan. Yang keenam, si tulus baiknya, kebaikan hati yang terpancar alami. Kebaikan hatinya bukan hanya ditujukan padamu, tapi terpancar secara alami ke lingkungan sekitarnya. Cara dia bicara pada pelayan restoran, cara dia memperlakukan hewan, kepeduliannya pada orang yang lebih tua atau anak kecil, kesediaannya membantu orang lain tanpa pamrih. Kebaikan itu terasa tulus, bukan dibuat-buat untuk mencari muka. Kenapa kebaikan tulus ini sering dibahas? Karena ini menunjukkan karakter asli seseorang. Jauh lebih dalam dari sekadar penampilan atau status. Melihat kebaikan hatinya membuatmu merasa aman dan percaya bahwa dia adalah orang yang baik secara fundamental. Kamu mungkin akan berbagi cerita seperti, "Tadi aku lihat dia nolongin nenek-nenek nyebrang jalan, baik banget ya." Atau, "Cara dia ngomong sama adiknya lembut banget, kelihatan penyayang." Kebaikan hati yang tulus adalah fondasi kepercayaan yang kuat dan pasti jadi poin plus besar saat dibicarakan dengan teman. Yang ketujuh, si benteng rasa aman, konsisten, dan bisa diandalkan. Dia adalah pria yang menepati janjinya. Apa yang dia katakan sejalan dengan tindakannya. Dia konsisten dalam memberikan perhatian. Bukan berarti harus setiap saat, tapi polanya jelas. Kamu tahu kamu bisa mengandalkannya saat kamu butuh dukungan. Dia tidak membuatmu merasa cemas atau menebak-nebak perasaannya, karena sikapnya yang pelin-pelan. Dia memberikan rasa aman secara emosional. Kenapa rasa aman ini jadi topik penting? Karena rasa aman adalah salah satu kebutuhan dasar dalam hubungan. Di dunia yang penuh ketidakpastian, menemukan seseorang yang bisa memberikan rasa tenang dan bisa diandalkan itu sangat melegakan. Kamu mungkin akan curhat ke temanmu, "Aku nyaman banget sama dia. Soalnya dia nggak pernah aneh-aneh, atau bikin aku khawatir, atau dia selalu ada kalau aku bilang aku butuh bantuan." Kemampuannya memberikan rasa aman ini membuatnya jadi sosok yang sangat berharga dan layak untuk dipamerkan ke sahabat. Yang kedelapan, si teman ngobrol yang klik, koneksi intelektual yang memikat. Selain nyambung secara emosional, kamu juga merasa klik saat ngobrol dengannya tentang berbagai hal. Dia bisa diajak diskusi topik yang ringan sampai yang berat. Dia punya wawasan yang luas, bisa menimpali obrolanmu dengan cerdas,
atau bahkan menantang cara berpikirmu dengan cara yang positif. Percakapan dengannya terasa mengalir, tidak membosankan, dan seringkali memberimu sudut pandang baru. Kenapa koneksi intelektual ini dibicarakan? Karena ini menunjukkan kecocokan yang lebih dalam dari sekadar fisik atau emosi sesaat. Merasa nyambung secara pikiran, itu sangat memuaskan. Kamu mungkin akan bilang ke temanmu, enak banget ngobrol sama dia, nyambung banget soal topik X, atau dia pinter deh, aku jadi banyak belajar hal baru dari dia. Kemampuan untuk terkoneksi di level pemikiran ini membuat hubungan terasa lebih solid, dan dia jadi sosok yang tidak hanya menarik tapi juga menginspirasi. Yang kesembilan, si unik yang menonjol, berbeda dengan caranya sendiri. Dia mungkin punya selera musik yang anti-mainstream tapi kamu suka, gaya berpakaian yang khas, cara bicara yang unik, atau sudut pandang hidup yang berbeda dari kebanyakan orang tapi menarik. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya menonjol, bukan karena aneh, tapi karena otentik dan tidak takut menjadi dirinya sendiri. Kenapa keunikan ini dibahas? Karena dunia ini penuh dengan orang yang mencoba menjadi sama. Menemukan seseorang yang berani tampil beda dengan caranya yang otentik, itu menyegarkan dan menarik perhatian. Kamu mungkin akan mendeskripsikannya ke temanmu dengan antusias. Dia tuh beda deh dari cowok lain, cara mikirnya unik banget, atau gayanya emang nyentrik tapi keren. Keunikannya membuat dia mudah diingat dan menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan karena dia menawarkan sesuatu yang baru. Kawan, 9 tipe ini tentu bukan daftar yang kaku atau harga mati. Kadang satu pria bisa memiliki beberapa kualitas ini sekaligus. Dan tentu saja, apa yang membuat seorang pria jadi topik obrolan bisa sangat subjektif tergantung selera masing-masing. Tapi intinya adalah, pria yang seringkali berhasil masuk ke dalam lingkaran diskusi para cewek, biasanya adalah mereka yang berhasil menyentuh sesuatu di dalam hati atau pikiran. Entah itu karena membuat merasa nyaman, bahagia, penasaran, dihargai, aman, terinspirasi, atau sekadar karena dia berhasil menjadi dirinya sendiri secara otentik. Jadi, kalau namamu pernah atau sering muncul dalam obrolan seru bareng sahabat-sahabatmu, saat kamu semangat cerita tentang dia, menganalisa setiap chat atau pertemuan, mungkin itu bukan cuma karena dia lucu atau perhatian, atau karena penampilannya menarik. Bisa jadi kawan, jauh di lubuk hatimu, saat kamu berbagi cerita itu dengan sahabatmu, ada harapan kecil yang terselip. Harapan kalau getaran positif yang kamu rasakan saat bersamanya itu bukan hanya milikmu seorang. Harapan kalau dia juga merasakan percikan yang sama. Harapan kalau cerita yang sedang kamu rajut ini bisa punya kelanjutan yang indah, seperti yang diam-diam kamu bayangkan. Bukankah begitu? Nah, giliran kamu nih. Tipe pria seperti apa sih yang biasanya paling sering jadi topik obrolanmu dengan teman-teman? Atau adakah kualitas lain yang belum disebutkan tapi menurutmu penting banget? Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Seru nih kayaknya kalau kita bisa saling berbagi pandangan di sana. Kalau kamu menikmati obrolan kita kali ini dan merasa relate, jangan lupa ya untuk memberikan like. Dukungan darimu sangat berarti agar Jejak Pemikiran bisa terus menyajikan konten-konten seperti ini. Dan buat kamu yang ingin terus mengikuti perjalanan kita dalam memahami berbagai jejak pemikiran tentang hubungan, perasaan, dan kehidupan, pastikan sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Mari kita terus belajar dan bertumbuh bersama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga obrolan ini bisa menambah sedikit warna dalam caramu memandang interaksi dan perasaan. Sampai jumpa di Jejak Pemikiran berikutnya.